Sahabat beriman, pernahkah Anda merasa seolah dunia tiba-tiba berbalik arah? Satu persatu nikmat yang dulu lekat, kini satu persatu menjauh. Karir yang cemerlang mendadak redup, bisnis yang menjanjikan tiba-tiba lesu, bahkan kesehatan pun perlahan menghilang. Anda bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ini hanya sekedar nasib buruk? Atau ada pesan mendalam yang Allah ingin sampaikan kepada hati kita yang mungkin sedang terluka tanpa kita sadari? Mari kita selami bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku seiman yang dirahmati Allah. Mari kita renungi bersama fenomena yang seling menghampiri sebagian dari kita. Pernahkah kita menyaksikan, atau bahkan mengalaminya sendiri, saat seseorang yang tadinya berada di puncak kesuksesan, mendadak harus berhadapan dengan kenyataan pahit kebangkrutan? Atau mungkin, karir yang selama ini dibangun dengan susah payah, tiba-tiba saja meredup tanpa alasan yang jelas, seolah semua upaya menjadi sia-sia. Sebuah pemandangan yang tak jarang menyisakan luka dan kebingungan, bukan? Ini bukan sekedar cerita fiksi, melainkan realita yang bisa terjadi pada siapa saja. Sikap sombong misalnya, seringkali menjadi bibit penyakit hati yang mematikan. Ketika kita merasa semua pencapaian adalah hasil jerih payah kita semata, tanpa melibatkan campur tangan Allah, disitulah bibit kesombongan mulai tumbuh. Selain itu, kelalaian dalam menunaikan zakat dan sedekah yang sejatinya adalah pembersih harta dan pendorong keberkahan juga bisa menjadi penyebab utama rezeki terhambat. Allah Maha Tahu niat di balik setiap harta yang kita keluarkan. Jika kita menahan hak orang lain dalam harta kita, bagaimana mungkin keberkahan akan menyertai? Bahkan, meremehkan dosa kecil pun bisa menjadi pintu gerbang hilangnya keberkahan. Kita sering berpikir, ini hanya dosa kecil, tidak akan berdampak besar. Padahal, dosa-dosa kecil yang terus-menerus kita lakukan, tanpa taubat yang sungguh-sungguh, akan menumpuk menjadi gunung penghalang antara kita dan rahmat Allah. Dosa-dosa inilah yang perlahan mengikis ketenangan jiwa, mengeraskan hati, dan membuat kita jauh dari cahaya ilahi. Ia bukan hanya sekedar catatan hitam, tapi juga racun yang merusak pondasi keimanan dan kebahagiaan kita tanpa kita sadari. Sikap sombong misalnya, seringkali menjadi bibit penyakit hati yang mematikan. Ketika kita merasa semua pencapaian adalah hasil jerih payah kita semata, tanpa melibatkan campur tangan Allah, disitulah bibit kesombongan mulai tumbuh. Selain itu, kelalaian dalam menunaikan zakat dan sedekah, yang sejatinya adalah pembersih harta dan pendorong keberkahan, juga bisa menjadi penyebab utama rezeki terhambat. Allah Maha Tahu niat di balik setiap harta yang kita keluarkan. Jika kita menahan hak orang lain dalam harta kita, bagaimana mungkin keberkahan akan menyertai? Bahkan, meremehkan dosa kecil pun bisa menjadi pintu gerbang hilangnya keberkahan. Kita sering berpikir, ini hanya dosa kecil, tidak akan berdampak besar. Padahal, dosa-dosa kecil yang terus-menerus kita lakukan, tanpa taubat yang sungguh-sungguh, akan menumpuk menjadi gunung penghalang antara kita dan rahmat Allah. Dosa-dosa inilah yang perlahan mengikis ketenangan jiwa, mengeraskan hati, dan membuat kita jauh dari cahaya ilahi. Ia bukan hanya sekadar catatan hitam, tapi juga racun yang merusak pondasi keimanan dan kebahagiaan kita, tanpa kita sadari. Sahabat beriman, inilah yang seringkali menjadi inti permasalahan. Bukan semata-mata kita kurang bersyukur, melainkan hati kita yang mungkin sedang terluka parah. Luka yang disebabkan oleh tumpukan dosa, kesombongan, atau bahkan kelalaian dalam menunaikan hak-hak Allah dan sesama. Hati yang terluka akan sulit merasakan kedamaian, sulit untuk ikhlas, dan sulit untuk berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Ibarat sebuah bejana, jika hati kita penuh dengan luka dan kotoran, bagaimana mungkin rahmat dan keberkahan Allah bisa mengisi dan menetap di dalamnya? Dalam kondisi demikian, kadangkala Allah memberikan apa yang disebut dengan istidraj, sebuah konsep yang mungkin membuat kita terperangah. Allah terus melimpahkan rezeki dan kenikmatan, bahkan ketika kita jauh dari ketaatan dan tenggelam dalam kemaksiatan. Ini bukanlah tanda cinta atau keberkahan, melainkan ujian yang sangat halus. Nabi Muhammad SAW bersabda, apabila engkau melihat Allah memberi kepada seorang hamba dari perkara dunia, padahal dia tetap dalam kemaksiatannya, maka itu adalah istidraj. Sungguh,
Ini adalah peringatan yang menusuk hati bagi kita semua. Saudaraku, perlu kita pahami bahwa terkadang kelimpahan harta atau jabatan bukanlah anugerah semata, melainkan sebuah ujian yang jauh lebih berat. Sometimes abundance is not blessing, it's a test. Allah ingin melihat apakah dengan segala kelimpahan itu kita akan semakin dekat kepadanya atau justru semakin jauh dan terlena dalam kesenangan duniawi yang fana. Istidraj ini adalah ujian paling berat karena ia membungkus peringatan dalam bentuk kenikmatan. Ia membuat kita terlena dan merasa aman, padahal jurang kehancuran sudah menanti di depan mata jika kita tidak segera berbenah. Lantas, bagaimana cara kita mengamankan rezeki agar selalu dilimpahi keberkahan dan terhindar dari istidraj? Pertama, wujudkan syukur nyata. Bukan hanya di lisan, tapi dengan menggunakan setiap nikmat di jalan Allah. Kedua, jadikan sedekah rutin sebagai kebiasaan. Jangan pernah meremehkan kekuatan sedekah. Ia adalah penolak bala dan pembuka pintu rezeki yang tak disangka-sangka. Sedekah tidak akan mengurangi harta, justru ia melipat gandakan pahala dan keberkahan, membersihkan harta dan mendekatkan kita pada ridhonya. Ketiga, hindari perbuatan zolim, baik kepada diri sendiri, orang lain, maupun hak-hak Allah. Kezoliman adalah kegelapan di hari kiamat, penghancur keberkahan. Keempat, perbaiki niat kerja kita. Jadikan setiap tetes keringat bukan hanya untuk dunia, tapi ibadah dan upaya mencari ridho Allah. Ingatlah sahabat beriman, rezeki bukan soal besar atau kecil, tapi soal keberkahan yang menyertainya. Rezeki berkah membawa ketenangan hati, kebahagiaan sejati, dan kedekatan padanya. Mari renungkan dan amalkan. Bagikan tausiah ini, tinggalkan komentar, dan mari saling mendoakan agar kita selalu dalam lindungan serta keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.